Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Bisikan Misteri Official, channel yang siap nemenin malam lo. Dengan cerita-cerita horor yang bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin lo mikir dua kali sebelum tidur malam ini. Di video kali ini, gue bakal ceritain sebuah kisah nyata yang dikirim oleh salah satu pendaki tentang pengalaman mencekam di Gunung Gede, Jawa Barat. Cerita ini bermula dari sebuah foto yang diambil di puncak. Tapi pas dilihat ulang, ada sosok ketiga yang ikut muncul di belakang mereka. Padahal waktu itu, mereka cuma bertiga. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal bikin lo merinding dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan update cerita-cerita horor lainnya dari kita. Oke? Kalau lo berani, kita mulai aja ceritanya. Sekarang. Jadi ceritanya gini, waktu itu Lastri, anak kampus semester akhir yang kalem tapi suka banget naik gunung, ngajak dua temennya, Aldi sama Bima, buat nanjak ke Gunung Gede. Mereka bertiga emang udah dekat sejak awal kuliah, sering ngopi bareng, bahkan pernah camping di beberapa tempat sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya mereka coba naik ke Gunung Gede lewat jalur Cibodas. Alasannya sih sederhana, pengen lihat langsung sunrise di Surya Kencana yang katanya gila banget bagusnya, kayak negeri di atas awan. Apalagi pas bunga Edelweiss lagi banget banyaknya. Jadi mereka sepakat, berangkat Jumat sore dari Jakarta naik mobil, sampai di base camp Cibodas malam sekitar jam 10. Udara di sana udah dingin banget. Kabut tipis mulai turun, tapi base camp masih lumayan ramai sama pendaki lain. Mereka nginep semalam di penginapan deket situ buat istirahat dulu. Besok paginya, sekitar jam 7, mereka sarapan, isi logistik, daster ke pos, dan mulai nanjak. Rencana mereka, naik santai aja, target ngecamp di kandang badak. Besok paginya, lanjut ke puncak dan turun ke Surya Kencana. Awal pendakian biasa aja. Hutan lebat, suara burung bersaut-sautan, dan sesekali terdengar gemercik air sungai kecil. Bima jalan paling depan, Aldi di tengah, dan Lastri di belakang. Mereka semangat banget. Walaupun Lastri beberapa kali terlihat agak ngos-ngosan. Tapi itu wajar, karena trek Gunung Gede lumayan nanjak terus. Setelah sekitar 4 jam jalan, mereka sampai di pos air panas. Di sini mereka sempat berhenti lama, karena kaki Bima sempat kram. Tapi yang lebih aneh, Lastri mulai kelihatan beda. Mukanya pucat, keringetan dingin, dan dari tadi matanya sering banget ngelirik ke belakang. Kayak orang gelisah atau merasa ada sesuatu. Pas lagi duduk istirahat, Lastri tiba-tiba nyeletuk pelan, nadanya serius banget, beda dari biasanya. Gue ngerasa kayak ada yang ngawasin dari belakang deh. Aldi yang lagi nemil biskuit langsung lirik arah Lastri, jus ngetawa. Paling halu lo Tri, biasa kalau capek suka berasa gitu. Tapi Bima yang lebih peka malah langsung ngerespon beda. Dia diam sebentar terus nanya pelan. Lu ngerasa dari kapan? Lastri jawab, dari sebelum pos batu besar tadi. Ada suara langkah kayak kaki nyeret, tapi pas gue nengok gak ada siapa-siapa. Aldi masih cuek. Ya mungkin pendaki lain. Enggak di, suaranya cuma ada pas gue sendirian di belakang. Pas lo lihat ke belakang, lo bilang gak ada siapa-siapa. Aldi jadi mikir. Iya juga sih. Tadi dia sempat nengok karena ngerasa Lastri berhenti. Tapi emang gak ada orang lain di jalur belakang mereka. Akhirnya mereka mutusin buat lanjut jalan. Tapi mulai dari situ, Lastri selalu minta jalan di tengah antara Aldi dan Bima. Biasanya dia suka jalan di belakang sambil ngerekam video buat Instagram story-nya. Tapi kali ini dia simpen HP-nya di tas dan jalan sambil nunduk. Langit mulai gelap pas mereka sampai di kandang badak. Angin kencang dan suasana mulai sepi. Mereka buru-buru bangun tenda karena cuma ada 2 tenda yang berdiri di sana. Dan itu pun udah sepi banget. Pendaki lain yang mereka temuin tadi katanya lanjut langsung ke puncak karena pengen lihat sunrise. Begitu tenda beres, mereka masak mie instan, ngeteh, terus langsung masuk tenda karena udara makin dingin. Lastri kelihatan gak nyaman.
Dia tidur sambil membelakangi pintu tenda dan beberapa kali ngomong pelan kayak orang ngigau. Sekitar jam 1 malam, Lastri tiba-tiba kebangun. Bima yang tidur dekat dia juga ikut kebangun karena dengar suara Lastri nafasnya berat banget. Aldi juga ikut bangun karena kedinginan. "Tri, lo kenapa Tri?" tanya Bima pelan. Lastri duduk, matanya masih setengah merem, terus dia bilang, "Gue mimpi aneh banget." Aldi nyalain senter kecil dan lampu tenda langsung nyorot ke wajah Lastri yang kelihatan pucat banget. Bulu kuduk mereka berdiri semua pas Lastri ngomong pelan. "Ada cewek berdiri di samping tenda kita. Dia pakai baju putih, lusuh, rambutnya panjang banget, nutupin mukanya. Tapi yang bikin gue gak bisa gerak, dia bisik ke gue. 'Kamu cantik ya? Aku boleh ikut foto nanti?' Suasana dalam tenda langsung sunyi. Aldi sama Bima saling pandang, gak ada yang berani ngomong. Suara jangkrik di luar kayak berhenti. Bahkan suara angin juga hilang. "Lo mimpi kan Tri? Mimpi doang ya?" paksa Aldi. Lastri diam, matanya masih fokus ke ujung tenda kayak ngelihat sesuatu dari luar. "Gue gak yakin itu mimpi Di. Rasanya nyata banget. Bahkan pas gue buka mata, dia masih berdiri di luar tenda. Gak gerak, cuma senyum. Senyumnya aneh banget, lebar banget sampai kayak ditarik." Bima langsung berdiri, buka resleting tenda pelan-pelan buat lihat keluar. Gelap, kabut mulai turun, gak ada siapa-siapa. Tapi mereka semua ngerasa aneh. Udara di luar kayak beda, kayak lebih dingin dan sunyi banget. Gak seperti suara hutan yang biasanya masih kedengeran. Ini bener-bener kayak ya kosong. Akhirnya mereka bertiga tidur bareng dalam satu sleeping bag, saling merapat biar hangat, dan juga karena ya jujur aja, mereka takut. Pagi harinya, Lastri udah mulai tenang, tapi dia gak banyak ngomong. Matanya masih sering lihat ke kanan kiri, kayak takut ada yang muncul tiba-tiba. Mereka siap-siap buat lanjut naik ke puncak Gunung Gede. Tapi dalam hati mereka semua sadar, ada sesuatu yang ikut dalam perjalanan ini. Dan mereka belum tahu bahwa nanti di puncak semua bakal berubah. Karena foto yang mereka ambil gak bakal pernah sama lagi. Pagi itu sekitar jam 6:30. Lastri bangun lebih duluan dari Aldi dan Bima. Suasana di kandang badak masih sepi. Cuma ada suara dedaunan digesek angin sama burung-burung kecil yang kadang nyelip bunyi. Tapi kabut tebal masih nyelimutin tenda mereka, bikin semua anak kelihatan samar. Lastri duduk di depan tenda sambil megang termos kecil isi air panas. Tangannya gemeter dikit, bukan karena dingin, tapi lebih kerasa gak enak di dalam hatinya. Mimpi semalam masih jelas banget. Sosok cewek itu, senyumnya yang lebar, suara pelan yang menyelusup ke telinga kayak bisikan. Semua masih kebayang. Setelah sarapan roti dan sedikit kopi instan, mereka langsung beberes dan siap-siap buat lanjut ke puncak. Jalur menuju puncak dari kandang badak gak terlalu jauh, tapi nanjak terus dan medan agak licin karena embun pagi. Lastri jalan di tengah seperti kemarin. Matanya gak fokus, lebih banyak ngeliatin semak-semak atau dahan pohon yang melambai pelan karena angin. Aldi dan Bima juga mulai ngerasa aneh, tapi gak ngomong apa-apa. Bukan karena mereka gak peduli, tapi karena mereka juga ngerasa hal yang sama. Suasana sekitar terasa berat, kayak ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi nempel di badan. Sekitar jam 8 lewat, mereka sampai juga di puncak Gunung Gede. Angin kencang banget di atas, tapi langit cerah. Kabut tipis kelihatan melayang pelan di bawah kaki mereka, kayak lautan putih luas yang tenang. Lastri tiba-tiba senyum, mukanya cerah untuk pertama kalinya sejak semalam sore. "Gila, keren banget," katanya pelan. Dia berdiri di atas datu besar, ngelebarin tangan sambil meresapi udara tipis yang dingin banget tapi menyegarkan. Aldi buru-buru ngeluarin HP buat motret. "Tri, senyum dong, lu kayak di film-film nih." Bima juga ikut naik ke batu sebelahnya. Dan mereka sempat ambil beberapa foto bareng. Ada selfie, ada foto full body, dan juga video pendek. Semuanya terlihat normal.
Mereka ketawa, teriak-teriak kecil karena angin sambil nyebut-nyebut, akhirnya sampai juga. Setelah puas, mereka turun ke Surya Kencana buat istirahat dan bikin sarapan kedua. Tempatnya luas banget. Padang Edelweiss terbentang sejauh mata memandang. Beberapa pendaki lain juga udah ada di situ. Pada masak mie, ngobrol, ada yang tidur-tiduran di atas matras. Mereka bertiga duduk di dekat semak kecil. Buka nesting dan mulai masak mie rebus sama telur. Sambil nunggu, Lastri buka galeri HP-nya untuk ngecek hasil foto tadi. Gue gak tahu pasti gimana ekspresi wajahnya waktu itu. Tapi kata Aldi, Lastri tiba-tiba diam. Tangannya berhenti gerak, matanya fokus ke layar HP dan pelan-pelan warna wajahnya pudar. Aldi ngelirik, "Kenapa, Tri?" Lastri gak jawab. Dia cuma nyodorin HP ke arah Aldi dan Bima. Suaranya lirih kayak orang ngantuk. Tapi matanya nahan sesuatu. "Coba kalian lihat deh. Ini foto yang tadi kan, yang di puncak." Aldi dan Bima awalnya ngira ada blur atau mungkin hasil fotonya goyang. Tapi pas mereka lihat lebih jelas, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Di salah satu foto, tepat di belakang Lastri dan Bima yang berdiri di atas batu besar, ada sosok lain. Cewek, pakai baju putih, rambut panjang banget sampai ke pinggang. Muka ketutupan rambut dan dia berdiri miring. Kayak bengkok. Lehernya agak nunduk dan posisinya pas banget di belakang bahu Lastri. Kayak ikut nebeng foto. Aldi langsung ngedekatin layar HP, zoom bagian belakang. Dan benar, sosok itu bukan efek bayangan. Dia punya bentuk badan lengkap. Tapi anehnya, bagian kakinya nggak ada bayangan. Kayak ngambang. Ini siapa yang di belakang kalian? Tanya Bima pelan. Lastri mulai goyang, tangannya dingin, nafasnya cepat. Gue gak ngerasa ada siapa-siapa di belakang tadi. Bahkan kita bertiga doang kan yang naik ke atas, gak ada orang lain. Aldi buru-buru ngecek video yang diambil. Tapi di video itu gak ada apa-apa. Cuma mereka bertiga ke bawah. Teriak-teriak kecil karena angin sambil nyebut-nyebut, akhirnya sampai juga. Tapi di foto, sosok itu jelas ada. Bahkan kalau dilihat lagi, dia kayak nunduk pelan seolah-olah ngelihat ke arah kamera. Walaupun mukanya nggak kelihatan, tapi aura dari foto itu dingin banget, gak wajar. Aldi pelan-pelan menghapus foto dari HP. Tapi sebelum dihapus, dia sempat backup di Google Drive buat jaga-jaga. Lastri diam sepanjang jalan turun. Dia nggak ngomong sepatah kata pun. Bahkan waktu ditanya, dia cuma jawab singkat atau angguk pelan. Aldi dan Bima nggak maksa. Mereka ngerasa energi Lastri habis. Tapi mereka juga ngerasa kayak ada sesuatu yang ikut turun bareng mereka. Pas sampai di base camp, mereka mutusin buat nginep semalam di penginapan dekat situ. Badan udah capek, kepala pusing. Dan mereka semua ngerasa butuh istirahat. Tapi malam itu, hal yang lebih serem mulai terjadi. Lastri duduk di kursi teras sendirian. Sambil megang HP-nya, dia mandangin layar kayak orang linglung. Kadang senyum kecil, kadang bisik-bisik. Bima yang bangun tengah malam karena haus ngelihat itu. "Tri, lo belum tidur?" Lastri nyengir kecil. "Enggak. Dia belum selesai." "Siapa?" Lastri pelan-pelan ngangkat HP-nya ngeliatin galeri foto. Dia bilang fotonya kurang bagus. Dia minta satu lagi, yang lebih deket. Bima langsung merinding. Langkah kakinya mundur pelan sambil nengok ke dalam kamar. Tapi sebelum masuk, dia sempat lihat ke layar HP Lastri. Dan di foto terakhir, sosok cewek itu lebih deket dari sebelumnya. Dari berdiri di belakang, sekarang kayak berdiri pas di samping Lastri. Pagi-pagi banget, Bima ngebangunin Aldi dengan wajah panik. Nafasnya ngos-ngosan, matanya merah kayak kurang tidur. Aldi yang masih ngantuk langsung duduk.
Apaan sih bro? Bima bisik pelan. Gue lihat Lastri semalam. Dia duduk di teras sendirian, ngomong sendiri sambil senyum. Dia bilang fotonya kurang bagus, butuh yang lebih dekat. Bro, lu masih ingat gak sosok di foto itu makin dekat? Aldi langsung sadar. Dia lompat dari kasur dan buka HP. Dia cek galeri foto yang semalam masih dia simpan di Google Drive. Pas dia buka foto terakhir, matanya langsung melotot. Sosok cewek di belakang Lastri emang makin dekat. Sekarang benar-benar kayak berdiri di sebelah kanan Lastri. Posisi badannya udah agak condong ke depan, rambut panjangnya hampir nyentuh bahu Lastri. Tapi yang paling bikin bulu kuduk Aldi berdiri, tangan sosok itu sekarang kelihatan kayak nyentuh punggung Lastri. Aldi langsung ngutuk HP. Ini udah gak benar Bim, kita harus pulang hari ini juga. Mereka keluar kamar tapi Lastri udah gak ada di penginapan. Tasnya masih di kamar, sendalnya masih di depan pintu. Tapi orangnya hilang. Aldi dan Bima panik. Mereka tanya ke pemilik penginapan, ke warung sekitar, bahkan ke base camp. Gak ada yang lihat Lastri. Sekitar 1 jam kemudian, ada kabar dari pendaki lain yang baru turun. Katanya mereka lihat cewek jalan sendirian naik ke arah jalur Cibodas sekitar jam 5 subuh. Rambut panjang, pakai jaket merah tua. Cocok banget sama Lastri. Aldi dan Bima langsung naik ke jalur pendakian bareng 2 relawan base camp. Mereka naik cepat sambil terus teriak manggil nama Lastri. Tapi sepanjang jalan gak ada jejak. Akhirnya di sekitar air panas mereka nemuin sesuatu. Jejak kaki tanpa alas langsung di tanah basah. Kecil kayak ukuran kaki perempuan. Tapi anehnya jejaknya cuma satu arah, naik. Gak ada jejak turun. Padahal jalur di situ licin dan berlumpur. Gak mungkin orang jalan tanpa ninggalin jejak bolak-balik. Bima mulai gemetaran. Lastri gak mungkin jalan tanpa sendal. Dia juga gak tipe yang nekat jalan sendiri. Ini pasti dia dipanggil. Aldi udah gak bisa mikir jernih. Dia cuma fokus nyari. Akhirnya mereka nemuin Lastri. Duduk sendirian di batu kukus, tatapannya kosong dan senyumnya lebar banget. Tri, Aldi langsung lari, megang bahunya. Ngapain lo di sini sendirian? Lo tahu kita panik nyariin lo. Lastri cuma natap Aldi dan ngomong pelan banget. Aku harus ke sini. Dia bilang fotonya belum selesai. Dia nunggu aku di sini, tempat dia terakhir kali difoto. Aldi dan Bima langsung tarik tangan Lastri, paksa dia turun. Tapi sepanjang jalan Lastri kayak gak sadar. Dia jalan sambil ngomong sendiri. Dia suka tempat ini. Dia suka sama fotonya. Tapi katanya dia gak kelihatan jelas. Malamnya mereka akhirnya balik ke Jakarta. Tapi sesampainya di rumah, gangguan malah makin jadi. Lastri jadi pendiam, gak lagi aktif di grup kampus, gak ngangkat telepon dan gak nongol di kelas. Aldi dan Bima sempat mampir ke kosannya buat ngecek, dan waktu mereka sampai, suasananya sepi banget. Mbah kos yang jaga bilang, Lastri gak pernah keluar kamar, tiap malam suka ketawa sendiri. Kadang saya dengar dia ngobrol sama orang, padahal kamarnya gelap. Aldi langsung ketok pintu kamar. Tri, ini gue sama Bima. Buka pintunya dong, kita mau ngobrol. Gak ada jawaban. Setelah 5 menit, pintu kebuka pelan. Lastri berdiri di balik pintu, mukanya pucet banget. Matanya kayak orang gak tidur seminggu. Tapi yang bikin Aldi dan Bima ngeri, di belakang Lastri, di kaca lemari, ada bayangan cewek berdiri. Rambut panjang nutupin wajah, bajunya lusuh, dan bayangannya gak ikut gerak waktu Lastri jalan. Malam itu, mereka gak berani masuk. Lastri cuma bilang 1 kalimat sebelum nutup pintu lagi. Besok dia mau foto lagi, katanya harus lebih dekat. Dan pintu langsung dikunci dari dalam. Itulah kisah Lastri, seorang pendaki cewek yang cuma pengen menikmati sunrise di Gunung Gede. Tapi malah dapet gangguan dari sosok yang gak seharusnya ikut dalam foto. Dari cerita ini, kita belajar satu hal.
alam bebas itu bukan tempat kita sendirian. Ada yang lain yang juga tinggal di sana. Dan nggak semua suka kalau kehadirannya dilihat, direkam, atau bahkan difoto. Jadi, kalau lo suatu hari naik gunung dan ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang, atau tiba-tiba dengar suara langkah, padahal temen lo jauh di depan, lo tahu harus gimana. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan cerita horor nyata selanjutnya di Bisikan Misteri Official. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bangunin yang udah lama diam.